Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, saya Aditya Faneriawan dengan NIM 23074020. Saya dari Prodi D3 Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tahapan servis AC mobil, yang dimana video ini adalah merupakan tugas dari mata kuliah Teknologi Pengkondisian Udara dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Andes Andrizal MPD. Baiklah, untuk tahapan servis AC mobil itu terdapat 6 tahapan. Yang pertama yaitu melakukan mengukur tekanan fluida pendingin. Yang kedua yaitu melakukan menentukan ada tidaknya kebocoran pada sistem AC. Yang ketiga, menentukan dan mengatasi titik kebocoran sistem AC. Yang keempat yaitu melakukan pemvakuman. Yang kelima yaitu melakukan pengisian oli sistem AC. Dan yang keenam yaitu melakukan pengisian fluida pendingin atau freon. Nah, untuk tahap yang pertama yaitu menentukan tekanan fluida pendingin, itu caranya adalah menggunakan alat manifold gauge. Nah, lalu alat manifold gauge ini dikunci terlebih dahulu katupnya yang low dan high keduanya. Setelah itu selang low dan high ini disambungkan ke kompresor yang terdapat penyambungannya, kompresor sistem AC pada mobil. Setelah itu sistem AC dihidupkan dengan setelan dari temperatur dan tiupan blower diatur ke setelan paling maksimal atau maksimum. Setelah itu kaca jendela mobil diturunkan semuanya dan menunggu AC bekerja selama 5 menit. Setelah 5 menit, perhatikan jarum indikator pada manifold gauge, yaitu akan menunjukkan tekanan pada sistem AC. Nah, untuk tekanan standar pada sistem AC itu, untuk tekanan ketika kondisi AC hidup, dalam kondisi hidup, tekanan rendahnya yaitu rentan antara 1,5 kg cm2 sampai 2,5 kg cm2. Untuk high pressure-nya atau tekanan tingginya itu antara 14 kg per cm2 sampai 16 kg per cm2. Nah, setelah itu kalau berada di rentan angka yang di indikator manifold gauge berada di rentan itu, berarti kondisi tekanan fluida pendingin pada sistem AC masih dalam kondisi yang bagus atau sesuai spesifikasi. Lalu matikan sistem AC. Dan untuk tekanan standar pada saat sistem AC mati, untuk tekanannya itu 5 sampai 8 kg cm2. Low sama dengan high. Nah, setelah itu
lanjut ke tahap yang kedua, yaitu menentukan ada tidaknya kebocoran pada sistem AC. Untuk melakukan pengecekan ada tidaknya kebocoran ini, masih menggunakan alat manifold gauge. Lalu alat manifold gauge tadi terdapat selang berwarna kuning bagian tengah, itu disambungkan ke pompa vakum. Nah, setelah itu pompa vakum dihidupkan. Setelah pompa vakum dihidupkan, katup manifold gauge dibuka secara perlahan, bagian katup low pressure ataupun high pressure dibuka perlahan sampai jarum indikator pada manifold gauge turun dari angka 0 sampai berhenti. Setelah itu katup dari manifold gauge ditutup semuanya, dikunci, lalu matikan pompa vakum. Lalu perhatikan jarum indikator pada manifold gauge, apakah jarumnya akan naik mendekati angka 0 atau tidak. Kalau misalnya jarumnya mendekati angka 0 kembali atau naik, berarti terdapat kebocoran pada sistem AC. Tapi kalau jarumnya tetap berada di titik turunnya tadi, berarti sistem AC tidak ada kebocoran. Nah, selanjutnya tahap yang ketiga yaitu menentukan dan mengatasi titik kebocoran pada sistem AC. Nah, bila terjadi kebocoran pada sistem AC, kita perlu mencari tahu titik di mana kebocoran itu berada. Nah, untuk metode yang pertama yaitu adalah dengan metode pemeriksaan secara visual, yaitu kita melihat komponen-komponen pada sistem AC tersebut apakah ada yang mengalami kebocoran atau sudah rusak. Biasanya kalau terdapat kebocoran itu ada oli yang keluar dari sistem AC yang biasanya juga ditempeli dengan debu-debu. Lalu metode yang kedua yaitu menggunakan cairan sabun dan angin bertekanan. Untuk caranya yaitu adalah angin bertekanan atau angin kompresor menggunakan air gun, itu dicolokkan ke selang kuning dari manifold gauge yang tadinya masih tersambung di pompa vakum, dilepas dahulu lalu dicolokkan ke ke angin bertekanan. Setelah itu sistem AC, komponen-komponennya seperti selang atau kondensor atau sambungan-sambungan lain atau kompresor itu dibasahi dengan air sabun yang nantinya air udara bertekanan ditembakkan dari selang kuning manifold gauge dan dibuka katup pada manifold gauge keduanya, lalu disemprotkan angin bertekanan. Setelah itu akan terlihat udara atau gelembung yang muncul di komponen-komponen sistem AC yang sudah kita berikan basahi dengan air sabun tadi. Nah, ketika sudah diketahui di mana letak kebocornya, apabila komponen tersebut masih bisa diperbaiki, tapi kalau misalnya memang sudah parah, itu harus diganti saja.
Baiklah, lah untuk selanjutnya yaitu tahap yang keempat, itu adalah pemvakuman. Nah, untuk tahap pemvakuman ini langkah-langkahnya adalah setelah langkah 3 tadi, tahap ketiga tadi, katup manifold gauge keduanya bagian low dan high ditutup atau dikunci terlebih dahulu. Lalu selang kuning dari manifold gauge kita sambungkan ke pompa vakum. Setelah itu pompa vakum dinyalakan dan perlahan buka katup high dan low pada manifold gauge sampai tekanan turun dan tunggu selama 5 menit. Setelah 5 menit habis, kita kunci kembali manifold gauge-nya, lalu kita ulangi lagi 5 menit. Total dari pemvakuman ini waktunya adalah 10 menit. Setelah itu lanjut ke tahap yang berikutnya, yaitu pengisian oli. Nah, setelah tadi tahap pemvakuman selesai, selang kuning manifold gauge yang terhubung ke pompa vakum dilepaskan terlebih dahulu. Lalu persiapkan oli sistem AC itu diletakkan di gelas ukur. Biasanya 20 cc untuk pengisian oli sistem AC, tergantung jenis servisnya. Misalnya 20 cc akan kita masukkan. Jadi kita masukkan di gelas ukur itu lebih dari 20 cc. Misalnya 50 cc. Yang nantinya selang kuning dari manifold gauge tadi yang dari pompa vakum telah dicabut itu dimasukkan ke gelas ukur yang udah terisi dengan oli sistem AC. Setelah itu perlahan-lahan kita buka katup dari manifold gauge yang low, perlahan-lahan sampai oli terhisap ke selang kuning sampai habis 20 cc, yaitu tadi misalnya 50 cc yang ada di sistem yang di gelas ukur berkurang sudah menjadi 30 cc. Setelah itu kita kunci kembali katup low manifold gauge dan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu mengisi freon. Baiklah, untuk tahap yang terakhir yaitu tahap yang ke-6 adalah proses atau pengisian fluida pendingin atau freon. Nah, itu langkah-langkahnya adalah setelah selesai tahap pengisian oli tadi, oli dari yang tersisa dari dari gelas ukur tadi langsung dimasukkan ke wadah oli sistem AC kembali agar tidak berubah wujudnya. Setelah itu selang kuning dari manifold gauge itu disambungkan ke tabung fluida pendingin dengan kondisi katup manifold gauge tertutup semuanya, low dan high tertutup. Setelah itu, setelah terpasang selang dari manifold gauge yang kuning ke tabung fluida pendingin, katup manifold gauge yang low kita buka untuk memasukkan freon ke dalam sistem. Itu tidak lebih dari 4,2 kg per cm kuadrat. Nah, setelah tercapai
Lalu sistem AC kita hidupkan dan kita setel temperatur dan tiupan blower ke level maksimal. Dan kita perhatikan tekanan kerja dari sistem AC, yaitu low 1,5 kg per cm kuadrat sampai 2,5 kg per cm kuadrat, dan tekanan high-nya 15 kg per cm kuadrat sampai 16 kg per cm kuadrat. Setelah itu amati kaca pengintai dari sistem AC yang biasanya terdapat pada receiver dryer filter atau di tempat yang lain, atau itu kaca pengintai. Kita perhatikan sampai ada sesekali gelembung yang melewati kaca pengintai, tidak terlalu sering ataupun tidak ada sama sekali. Harus sesekali ada gelembung udara yang menandakan bahwa pengisian sudah pas. Setelah itu matikan tutup katup manifold gauge, lalu matikan sistem AC. Setelah itu cabut selang low dan high sambungan dari manifold gauge ke sistem AC, dicabut. Setelah itu cabut juga selang kuning dari tabung freon tabung freon atau fluida pendingin. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.